girl like me, girl and girl. Hai semuanya, baiklah kami akan memperkenalkan budaya Melayu Riau, yaitu rumah adat Lontiok yang ada di Kuok, tepatnya di Desa Pulau Belimbing. Berikut cerita singkat tentang sejarah rumah Lontiok. Sejarah rumah adat Lontiok. Rumah adat Melayu Lontiok sudah ada sejak zaman dahulu kala, tepatnya pada masa kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera dan Kalimantan. Bentuk rumah adat ini awalnya sederhana, hanya berupa bangunan kayu beratap daun kelapa atau ijuk yang berbentuk sederhana. Namun seiring dengan perkembangan zaman, rumah adat Melayu atap Lontiok mengalami perubahan. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II, rumah adat Melayu atap Lontiok mulai dihias dengan ukiran-ukiran yang indah dan rumit. Ukiran-ukiran tersebut menggambarkan simbol-simbol kepercayaan Melayu, seperti binatang, tumbuhan, dan benda-benda alam lainnya. Rumah Lontiok biasanya memiliki 3 ruangan. 3 ini sesuai dengan pepatah hidup masyarakat Kampar, yakni alam berkawan atau pergaulan sesama warga kampung. Alam bersemak merupakan cerminan ruang tengah untuk keluarga dan kerabat, serta alam semalu dilambangkan dengan ruang dapur yang merupakan ruang pribadi kehidupan berumah tangga. Untuk mendirikan sebuah rumah Lontiok biasanya diawali dengan musyawarah pada ninik mamak kampung dengan pola gotong royong yang erat. Nah, rumah Lontiok ini memiliki keseimbangan. Beberapa pada titik keseimbangan salah satu rumah tahan gempa bagaikan perahu penggambaran transportasi zaman dahulu. Ternyata menyimpan pesan tersirat atau isyarat dalam banyak bentuk sebagai berikut. Yang pertama, posisi depan bangunan merupakan sisi kanan sebagai lambang perahu yang sedang bersandar. Kedua, sebutan jenjang bukan tangga sebagai lambang ilmu yang terus naik. Posisi dapur yang terpisah dari induk sebagai lambang kasta, bentuk bangunan simetris sebagai lambang masalah yang ditengahkan. Material pondasi yaitu batu bata sebagai lambang karakter. Penempatan guci di depan rumah sebagai lambang pembersihan diri. Ornamen keris sebagai lambang pertahanan diri, ornamen buah sebagai lambang padi ekonomi, ornamen naga dan lontiok sebagai lambang kekuatan. Nah, rumah Lontiok berbentuk panggung tersebut memiliki bagian kolong rumah yang cukup tinggi. Salah satu alasan mengapa konstruksi rumah dipilih seperti ini diantaranya melindungi masyarakat dari binatang buas pada masa dahulu. Bagian kolong sering dijadikan tempat beternak oleh sebagian masyarakat. Yang ketiga, menghindari bencana banjir yang kerap terjadi di daerah Kampar dari dulu hingga sekarang. Yang keempat, dijadikan tempat menyimpan perahu oleh masyarakat. Dan yang kelima, ada yang menggunakan kolong rumah sebagai tempat bertukang dan gudang kayu. Dan terakhir, kolong rumah juga dijadikan sebagai tempat bermain anak-anak yang aman dan tak jauh dari rumah. Selanjutnya, di sini ada tradisi menggelek tobu. Menggelek tobu adalah sebuah tradisi di Kabupaten Kampar. Tradisi ini menggambarkan suasana kegembiraan dan kemeriahan ketika bujang dan perawan menemukan jodohnya. Menggelek tobu ini merupakan tradisi menggiling tebu dengan menggunakan alat tradisional berbahan kayu yang disebut gelek tobu. Saat menggelek tebu, dibutuhkan kekompakan banyak orang, bisa 3, 5, dan biasanya sampai 10 orang. Gilingan tebu yang besar ini terbuat dari sebatang kayu besar, sangat besar dan panjang. Untuk menggilingnya tidak mungkin bisa 1 orang, maka diperlukan banyak orang. Kayu didorong sesama-sama hingga berputar
dan tebu yang digelek atau digiling mengeluarkan air. Sekian penjelasan kami tentang budaya Melayu Riau. Sampai jumpa.